Di penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membedah cetak biru pemerintah. Oke, Kita udah menyandingkan tumpukan dokumen strategis, ada dokumen dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas untuk tahun 2024 sampai 2025. Terus kita gabung juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMN ya? Ya, betul. RPJMN dari Bappenas hingga tahun 2029. Ditambah lagi, kita melihat riset-riset terbaru soal bagaimana teknologi agritech mencoba merombak sistem yang rumit ini. Jadi misi kita hari ini adalah menelusuri perjalanan pangan dari hulu di tingkat petani, menembus labirin logistik, sampai akhirnya ke hilir, yaitu di meja makan Anda. Menarik banget ini. Karena sektor pangan ini kan bukan sekedar urusan pemenuhan gizi ya. Ini tuh fondasi kelangsungan hidup dan stabilitas sosial sebuah negara. Masuk akal. Kalau urusan perut bermasalah, semuanya bisa kacau kan? Sangat kacau. Kalau rantai pasok ini putus, dampaknya bukan cuma orang kelaparan, tapi inflasi bisa meroket dan memicu kekacauan ekonomi. Hari ini kita bakal melihat kenapa sekedar memproduksi banyak makanan itu, ternyata nggak pernah cukup kalau kita nggak tahu cara memindahkannya. Oke, mari kita mulai dari mitos terbesar yang saya temukan pas membaca dokumen-dokumen ini ya. Kalau harga beras naik, insting pertama kita kan selalu menyalahkan produksi. Selalu begitu. Oh, lahannya kurang luas, petaninya gagal panen. Nah iya, atau cuacanya buruk gitu kan. Tapi cetak biru Bappenas justru menunjukkan kalau ketahanan pangan kita saat ini tuh seringkali sama sekali bukan masalah kurangnya produksi. Masalah sebenarnya ada di distribusinya. Bener banget. Geografi kita ini adalah tantangan struktural yang paling utama. Sentra produksi pangan di Indonesia itu sangat terpusat. Mayoritas surplus beras misalnya, itu diproduksinya di Pulau Jawa, Sumatera Selatan, atau Sulawesi Selatan. Sementara konsumennya ada di mana-mana. Tepat, konsumennya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi, proses mengirim beras dari, katakanlah, sentra produksi di Jawa Timur ke pegunungan di Papua, itu bukan cuma sekedar menaruh karung di atas kapal laut. Berarti ini soal perpindahan tangan yang berkali-kali ya? Iya, sangat panjang rantainya. Coba bayangkan, karung beras itu naik truk dari desa ke gudang kabupaten, lalu dipindah ke pelabuhan, masuk kapal laut yang perjalanannya bisa berminggu-minggu, terus turun di pelabuhan besar di Papua, harus naik kapal perintis lagi, dan akhirnya diangkut jalur darat yang infrastrukturnya mungkin, ya kita tahu sendiri, belum tentu memadai. Nah, setiap titik perpindahan itu menambah margin biaya bagi perantara. Dan jangan lupa, meningkatkan risiko kerusakan barang juga. Itulah alasannya kenapa biaya logistik di Indonesia sangat mahal. Seberapa mahal tepatnya? Angkanya mencapai sekitar 23% dari produk domestik bruto atau PDB kita. Hah? 23%? Iyalah, 23%. Coba bandingkan dengan rata-rata negara ASEAN lainnya yang cuma di angka belasan persen. Berarti, 23% dari total perputaran ekonomi kita itu habis hanya untuk memindahkan barang dari titik A ke titik B. Wow, itu porsi yang gila-gilaan sih. Kalau boleh saya pakai analogi nih ya, ini ibarat kita punya tangki air raksasa di rumah yang isinya penuh, airnya melimpah ruah. Tapi, pipa yang menyalurkan air dari tangki itu ke keran-keran di dalam rumah penuh dengan kebocoran, karat, dan sumbatan. Analogi yang pas banget. Ya kan? Jadi pas Anda buka keran di kamar mandi, airnya cuma menetes, padahal di tangki airnya ada, tapi sistem distribusinya yang rusak. Betul, dan wujud nyata dari kebocoran di pipa rantai pasok kita itu adalah loss pasca panen atau susut pangan. Ini tuh sangat kritis di komoditas yang sensitif sama suhu. Contohnya kayak ikan atau daging gitu. Iya, perikanan itu contoh paling jelas. Coba kita lihat perikanan di wilayah timur Indonesia kayak di Maluku. Ikan di sana itu melimpah ruah, tapi membangun cold chain atau rantai dingin di sana itu kan bukan sekedar perkara membeli mesin pendingin. Pasti butuh infrastruktur pendukung lainnya kan, listrik misalnya. Nah, itu dia. Dibutuhkan pasokan listrik yang stabil 24 jam di pelabuhan terpencil. Terus butuh kapal pengangkut yang punya spesifikasi freezer berstandar dan truk pendingin yang siap menyambut di pelabuhan tujuan. Kalau ada satu aja yang mati, Ketika satu saja dari rantai dingin ini putus, ya kualitas ikan akan langsung turun atau bahkan membusuk. Nilai ekonominya seketika menguap gitu aja. astaga, ini langsung mengingatkan saya pada peringatan keras di riset agritech yang kita baca soal program seperti food estate. Oh iya, soal pembukaan lahan itu. Betul, membuka lahan jutaan hektar di luar Jawa untuk lumbung pangan raksasa itu sangat berisiko, bahkan bisa jadi proyek gagal total kalau jalanan, pelabuhan, dan fasilitas rantai dinginnya nggak dibangun lebih dulu. Benar sekali. Buat apa panen melimpah kalau ujung-ujungnya cuma membusuk di ladang karena truk pendinginnya nggak bisa masuk kan? Sangat disayangkan memang. Tanpa infrastruktur logistik yang sinkron, inisiatif peningkatan produksi di hulu itu ujung-ujungnya cuma akan menciptakan kelebihan pasokan lokal. Dan efeknya malah menghancurkan harga di tingkat petani itu sendiri. Sementara di pulau lain yang jauh, harganya tetap mahal. Oke, jadi pipa kita bocor dan tersumbat. Konsekuensi logisnya, barang yang berhasil melewati pipa bocor itu harganya akan melonjak drastis di ujung keran. Di daerah terpencil, harganya mencekik konsumen, sementara di daerah produksi, harganya anjlok dan mencekik petani. Ya, itu situasi kasarnya. Kalau kondisinya udah begini, pasar bebas nggak akan bisa menyeimbangkan dirinya sendiri, bukan? Disinilah saya lihat pemerintah, melalui Bappenas, masuk dengan berbagai instrumen stabilisasi harga. Ya, pemerintah nggak punya pilihan lain selain turun tangan sebagai stabilisator. Karena gini, kalau mekanisme penentuan harga diserahkan sepenuhnya ke pasar dengan kondisi logistik yang cacat tadi, inflasi pangan pasti akan meruntuhkan daya beli masyarakat yang rentan. Berarti Bappenas ini punya jurus khusus dong untuk menjenakkan pasar? Betul, Bappenas menggunakan dua instrumen utama yang cara kerjanya sebenarnya saling melengkapi. Yang pertama itu harga eceran tertinggi atau HET, dan yang kedua adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan, atau biasa disingkat SPHP. Oke, HET dan SPHP. Ya, ini diberlakukan khususnya untuk beras ya, karena beras menyumbang lebih dari 40% asupan kalori nasional kita. Nah,
Saya selalu penasaran bagaimana SPHP ini benar-benar bekerja di lapangan. Apakah pemerintah tiba-tiba datang ke pasar terus memaksa pedagang menurunkan harga? Oh enggak, bukan dengan paksaan seperti itu. SPHP itu pada dasarnya adalah intervensi suplai semacam operasi pasar. Jadi, ketika sistem deteksi dini Bappenas melihat harga beras medium di pasar induk Cipinang mulai merangkak naik karena pasokan terhambat, pemerintah langsung membuka cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog. Jadi mereka membanjiri pasar dengan pasokan tambahan. Tepat sekali. Beras ini digelontorkan secara masif ke pasar tradisional dengan harga yang sudah disubsidi agar murah. Nah, ketika beras murah dari pemerintah membanjiri pasar, pedagang swasta mau nggak mau harus ikut menurunkan harga jual mereka supaya bisa bersaing. Jadi, SPHP ini pakai hukum dasar ekonomi, penawaran dan permintaan untuk menjinakkan harga. Paham. Tapi tunggu, lalu bagaimana dengan biaya logistik yang 23% tadi? Beras cadangan itu kan tetap harus dipindahkan secara fisik ke daerah yang kekurangan, dan itu butuh biaya. Nah, di sanalah program fasilitasi distribusi pangan atau FDP mulai bermain. Bappenas secara harfiah menanggung ongkos kirim dari daerah yang surplus ke daerah defisit. Oh, wow. Jadi ongkos truknya dibayari negara? Betul. Jadi margin harga yang biasanya dibebankan ke konsumen untuk bayar bensin truk atau sewa kapal laut tadi, itu diserap oleh anggaran negara. Ini menarik banget pas saya baca laporan kinerja Bappenas 2025, data mereka memproyeksikan kita punya surplus beras sebesar 12,53 juta ton tahun ini. Iya, surplus yang lumayan besar. Berasnya melimpah. Tapi, ada satu catatan yang spesifik banget di bulan Februari 2025. Di saat stok melimpah, pemerintah justru menghentikan sementara penyaluran beras SPHP. Ah ya, Mengapa mereka menghentikan operasi pasar justru pas lagi punya banyak stok? Kenapa harga dibiarkan bergerak bebas? karena Februari itu adalah masa panen raya bagi petani kita. Coba bayangkan, jika pemerintah tetap mengguyur pasar dengan beras SPHP yang murah, saat pasokan dari ladang petani sedang membludak, harga gabah di tingkat petani bakal hancur lebur. Oh iya juga. Pedagang pasti lebih milih beli beras pemerintah yang udah murah. Tepat, mereka akan mau menyerap gabah dari petani. Jadi, penghentian sementara itu sebenarnya adalah intervensi yang sengaja dilakukan untuk menahan agar harga jual petani nggak jatuh di bawah ambang batas yang merugikan mereka. Oke, tunggu dulu. Ini bikin saya agak mikir. Kalau saya posisikan diri saya sebagai seorang petani ya, kebijakan seperti harga eceran tertinggi atau HET tadi itu terdengar sangat merugikan. Kenapa begitu? Ya, karena HET itu membatasi harga maksimal di pasar kan, artinya pemerintah membatasi seberapa banyak uang yang bisa saya hasilkan saat permintaan lagi tinggi-tingginya. Bukankah ini sama aja pemerintah melempar petani ke bawah bus? Petani kayak dipaksa menanggung beban, membatasi keuntungan mereka, semata-mata agar warga di kota besar nggak marah karena inflasi? Nah, argumen Anda itu sangat valid. Dinamika tersebut memang jadi dilema klasik dalam ekonomi politik pertanian kita. Dan keluhan dari sisi petani itu sangat beralasan. Kebijakan stabilisasi harga ini memang ibarat kita lagi mengemudikan mobil dengan satu kaki menginjak pedal gas dan kaki lainnya menginjak rem secara bergantian. Analogi gas dan rem ya? Ya, jika Anda menginjak gas terlalu dalam, maksudnya membiarkan harga naik liar, supaya petani untung besar, mesin ekonomi secara luas akan overheat, kemiskinan di perkotaan meroket tajam, dan daya beli kelas menengah bakal ambruk. Tapi kalau direm terlalu keras? Kalau direm terlalu keras, lewat HET dan harganya ditekan terlalu rendah, mobilnya mogok, petani kehilangan insentif ekonomi. Mereka jadi nggak punya modal buat beli pupuk untuk musim depan. Atau yang lebih buruk lagi, mereka menyerah dan menjual sawahnya untuk dijadikan kompleks perumahan. Ya ampun, berarti kalau terus-terusan direm, tahun depannya kita malah kekurangan produksi secara real dan ujung-ujungnya terpaksa impor dari luar negeri. Tepat sekali. Itulah kenapa keseimbangan ini harus terus dicari hari demi hari. Namun ini juga membuktikan satu hal penting. Kita nggak bisa selamanya bergantung pada kebijakan tambal sulam kayak intervensi harga ini. Mengontrol harga memang penting untuk jangka pendek, tapi itu nggak akan pernah membuat petani kita menjadi sejahtera. Setuju. Jika kontrol harga selalu membuat pendapatan petani mentok di batas tertentu, lantas gimana caranya kita bisa meningkatkan nilai dari apa yang mereka tanam? Itu pertanyaan krusialnya. Saya membaca dokumen RPJMN Bappenas, dan mereka mencatat sektor pertanian secara konsisten menyumbang 12 hingga 14% dari PDB nasional kita sejak 2015 hingga 2024. Ini sektor raksasa loh. Solusi utama yang ditawarkan Bappenas adalah hilirisasi. Tapi sejauh yang saya tahu, hilirisasi sepertinya selama ini cuma menguntungkan sektor-sektor tertentu saja. Ketimpangan struktural adalah kata kuncinya di sini. Saat kita bicara hilirisasi, atau pengolahan produk mentah menjadi barang bernilai tambah tinggi, siapa coba yang paling sukses melakukannya di Indonesia saat ini? Korporasi besar. Betul, lebih spesifiknya sektor perkebunan besar. Contohnya kelapa sawit. Sawit itu diolah jadi minyak goreng, masuk ke oleokimia industri, sampai jadi bahan bakar bioenergi. Tapi ironisnya, komoditas pangan pokok dan hortikultura kayak sayur, buah, beras tertinggal sangat jauh. Mayoritas hasil panen petani kecil kita masih dijual mentah. Kenapa begitu sulit sih buat sektor pangan? Maksud saya, coba kita bayangkan gini. Di sebuah desa penghasil pisang, saat panen raya tiba, pisang melimpah ruah, dan akhirnya harganya jatuh drastis. Karena pasokannya terlalu banyak di satu waktu. Nah, karena pisang juga cepat busuk, akhirnya banyak yang terbuang percuma kan? Padahal secara teori, solusinya mudah. Bangun saja fasilitas pengolahan di desa itu. Ubah pisang mentah jadi tepung pisang gluten-free atau keripik premium untuk ekspor. Ide yang bagus. Pisang yang tadinya murah dan cepat busuk berubah jadi produk bernilai tinggi yang awet berbulan-bulan. Mengapa perusahaan sawit bisa membangun pabrik raksasa, tapi petani pisang atau petani bawang nggak bisa melakukan hal yang sama? Perbedaan mendasarnya ada pada konsolidasi lahan dan akses modal.
Perkebunan sawit itu dikelola oleh korporasi yang punya lahan ratusan ribu hektar. Dan itu dalam satu entitas. Jadi skala ekonominya sangat masuk akal bagi bank untuk memberi modal mendirikan pabrik pengolahan mutakhir. Para petani kita, Sebaliknya, sektor pangan kita itu sangat terfragmentasi. Jutaan petani kita rata-rata hanya mengelola lahan kurang dari setengah hektar per orang. Mereka tercerai-berai. Mereka nggak memiliki skala produksi yang cukup untuk meyakinkan pihak bank supaya mau memberikan pinjaman modal beli mesin pengolahan. ya ampun. Jadi karena mereka tercerai-berai, mereka nggak punya daya tawar sama sekali. Ujung-ujungnya mereka terpaksa menjual mentah-mentah ke tengkulak yang punya akses ke transportasi atau punya pabrik di hilir. Dan disitulah letak mengalirnya nilai tambah tersebut. Keuntungan terbesar dalam rantai pasok pangan saat ini nggak dinikmati oleh orang yang berkeringat mencangkul di ladang. Keuntungannya dinikmati oleh perantara, oleh pabrik pengolahan di zona industri, dan jaringan retail modern. Inilah masalah yang disoroti tajam oleh Bappenas. Jadi hilirisasi ini butuh pendekatan baru. Tepat, hilirisasi pangan nggak bisa dibiarkan begitu saja diserahkan pada korporasi raksasa. Harus ada model bisnis baru, misalnya koperasi modern, yang bisa mengintegrasikan ribuan UMKM dan petani kecil, ini supaya mereka bisa patungan dan memiliki alat produksi pasca panen mereka sendiri. Berarti kita udah membedah masalah yang sangat mengakar besini. Infrastruktur fisik yang berantakan, kebijakan harga yang maju mundur kayak buah si malakama, dan rantai nilai yang sangat nggak adil buat petani guram. Kompleks sekali. Membangun lebih banyak jalan tol beton atau sekedar kasih subsidi pupuk sepertinya nggak akan memecahkan benang kusut ini. Untungnya, dokumen riset agritek yang kita bahas mengusulkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Mereka menyebutnya logistik cerdas, atau pergeseran dari sekedar membangun beton menuju pemanfaatan data. Ya, transformasi digital di sektor pangan sekarang ini bukan lagi cuma sebuah aksesori keren-kerenan, melainkan keharusan absolut untuk memecahkan inefisiensi yang kita bahas dari awal tadi. Kita bisa mulai dari hulunya dulu, yaitu di fase perencanaan. Penggunaan big data dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk demand forecasting. Tunggu, bagaimana AI bisa membantu mencegah harga hancur saat panen? Gini, masalah utama petani kita adalah mereka seringkali bertani dengan melihat ke kaca spion, bukan melihat ke depan. Maksudnya melihat ke belakang gimana tuh? Jika harga bawang merah di Jakarta bulan ini tiba-tiba melonjak tajam, bulan depannya puluhan ribu petani di Brebes bakal secara serentak menanam bawang merah karena tergiur untung. Apa yang terjadi 3 bulan kemudian? Oh, saya tahu ini. Panen raya bawang merah secara bersamaan. Betul, terjadi overproduction, pasokan membludak, dan harganya langsung anjlok drastis. Nah, AI memecahkan masalah ini dengan menganalisis miliaran titik data sekaligus, mulai dari tren konsumsi, prediksi cuaca, riwayat harga masa lalu, sampai pergerakan demografi kota. Lalu AI memberikan prediksi yang sangat akurat tentang komoditas apa yang sebenarnya akan dibutuhkan pasar, berapa ton volumenya, dan di bulan apa. Jadi petaninya dikasih panduan. Ya, petani bisa mendapat semacam instruksi penanaman yang terukur dan terencana agar kurva penawaran dan permintaan selalu seimbang. Oke, jadi AI mencegah kita menanam barang yang salah di waktu yang salah. Cukup cerdas. Lalu gimana dengan pergerakan fisik dari barang itu sendiri? Maksud saya, gimana memastikan gabah dari desa itu sampai ke meja makan saya tanpa ada mafia yang memanipulasi kualitas atau harganya di tengah jalan? Itu adalah ranah beroperasinya teknologi blockchain. Sistem ini menciptakan sebuah buku besar digital yang nggak bisa diubah, dihapus, atau dipalsukan oleh pihak manapun. Jadi setiap kali ada perpindahan tangan, katakanlah dari petani ke tengkulak, lalu dari tengkulak ke penggilingan, terus masuk ke truk distribusi, semuanya dicatat secara permanen di dalam blockchain. Wah, bayangkan transparansinya. Ini kan kayak pas Anda melacak paket belanja online di aplikasi ya. Betul. Kita bisa lihat kurirnya bergerak secara real time. Betul, persis seperti itu, tapi untuk pangan. Kalau kita aplikasikan ini pada sistem pangan, berarti konsumen di supermarket di Jakarta bisa memindai kode QR yang ada di kemasan beras. Dan mereka bisa melihat dengan pasti, oh, beras ini ditanam oleh Pak Budi di Demak, dipanennya tanggal sekian, digiling di pabrik A, dan dikirim pakai truk nomor B. Iya, informasinya setransparan itu. Kalau tiba-tiba ada tengkulak yang mencoba nakal dan menimbun beras di gudang supaya harganya naik, jejak digitalnya bakal langsung ketahuan dong, karena pergerakan rantainya terhenti di sistem. 100% ketahuan. Tingkat transparansi setinggi itu akan meruntuhkan asimetri informasi yang selama ini selalu dimanfaatkan oleh mafia pangan untuk bermain harga. Tapi bukan cuma itu, ada inovasi lain yang disebut digital twins, khusus untuk mengatasi keruwetan logistik di pelabuhan dan transportasi darat. Kembaran digital? Gimana ceritanya menyimulasikan pelabuhan di komputer bisa mempercepat sampainya ikan atau sayur ke pasar tradisional? Mari kita ambil contoh nyata pelabuhan tersibuk kita, Pelabuhan Tanjung Priok. Biasanya kan pengelola melakukan trial and error dengan pengaturan lajur truk dan kapal di dunia nyata. Yang mana itu sering bikin macet. Sangat macet. Dan trial and error itu beresiko menciptakan kemacetan parah yang berujung pada sayuran membusuk di dalam kontainer karena antre berhari-hari. Nah, dengan digital twins, kita membangun model virtual 3 dimensi dari pelabuhan tersebut di komputer. Kembaran digital ini lalu disuplai dengan data pergerakan real time setiap detiknya. Oke, terus fungsinya apa? Jika pemerintah punya rencana mau mengalihkan rute 500 truk pengangkut bahan pokok hari itu, mereka bisa menyimulasikannya dulu di komputer. Algoritma akan mencari celah kemacetan, memprediksi panjang antrean, dan menghitung jalur yang paling efisien. Jadi, sebelum satu truk pun menyalakan mesinnya di dunia nyata, masalah bottleneck-nya udah diselesaikan duluan di dunia maya. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal teknologi, hal yang menurut saya paling terlihat dampaknya secara langsung, hari ini justru nggak datang dari pemerintah kan, melainkan dari pemain-pemain startup agritek seperti eFishery, Tanihub, atau Sayurbox.
Mereka ini secara harfiah merombak sistem dengan memotong perantara. Benar. Mereka melakukan disrupsi frontal terhadap rantai pasok tradisional yang tadi kita bilang terlalu panjang. Aplikasi mereka langsung menghubungkan petambak ikan atau petani sayur di pedesaan langsung ke meja restoran atau rumah konsumen di pusat urban. Jadi perantaranya hilang. Hilang sama sekali. Hasilnya sangat konkret loh. Biaya logistik 23% yang membebani kita tadi itu bisa ditekan drastis. Konsumen di kota mendapat harga yang jauh lebih wajar dan produknya lebih segar karena cepat sampai. Sementara petaninya mendapat margin keuntungan yang berkali-kali lipat lebih besar. Karena uang yang biasanya disedot sama 3 lapis tengkulak, sekarang langsung ditransfer ke rekening petani ya. Betul sekali. Sistem ini brilian banget sih. Tapi ya, saat kita membaca soal peralihan dari infrastruktur fisik ke digital ini, ada satu sentilan geopolitik yang cukup menonjol di dokumen riset Agritech yang kita kaji. Ini menyangkut soal kepemilikan dan kedaulatan data. Kedaulatan logistik. Ini aspek yang sangat sering luput dari perhatian para pengambil kebijakan. Saat seluruh sistem saraf logistik pangan kita, mulai dari algoritma prediksinya, sistem blockchain-nya, sampai digital twins pelabuhan kita ternyata berjalan di atas teknologi atau server yang dikuasai oleh entitas asing, kita sebenarnya memaparkan diri pada risiko geopolitik yang masif. Ya, pastilah. Bayangkan kalau pihak eksternal memegang saklar utama dari software yang mengatur kapan kapal beras kita boleh berlabuh. Atau mereka tahu persis dari data seberapa rentan stok pangan kita minggu depan. Daya tawar nasional kita bisa disandera kan? Persis. Ketergantungan teknologi yang membabi buta di sektor strategis seperti pangan ini berpotensi membajak kedaulatan kita dari dalam. Dan selain ancaman geopolitik, jangan lupakan ancaman sosiologis bagi petani kita sendiri. Maksudnya gimana? Digitalisasi itu nggak boleh dilakukan secara brutal. Jika seluruh sistem rantai pasok tiba-tiba beralih ke aplikasi dan kontrak pintar blockchain, apa kabar petani kecil di pelosok? Kalau mereka nggak melek teknologi atau bahkan nggak punya smartphone, mereka bakal terlempar sepenuhnya dari sistem ekonomi yang baru ini. Oh wow, iya juga ya. Mereka malah tersingkir. Betul, mereka akan menjadi alien di tanah mereka sendiri, sementara korporasi agribisnis besar yang sudah terdigitalisasi akan semakin menguasai seluruh aliran rantai pasok. Makanya teknologi itu hadir harus untuk melakukan humanisasi, mengangkat derajat dan penghasilan petani, bukan malah mengeksklusi mereka. Oke, ini diskusi yang cukup padat. Mari kita tarik garis merah dari seluruh perjalanan kita hari ini. Jika kita gabungkan semua kepingan teka-teki ini, mulai dari pelabuhan terpencil yang nggak punya mesin pendingin, terus kebijakan gas dan rem antara HET dan SPHP, perjuangan petani pisang mencari nilai tambah hilirisasi, sampai ke revolusi AI dan blockchain, kemana sebenarnya arah kebijakan negara kita ini? Kalau kita baca dengan cermat, seluruh literatur dari Bappenas dan Bappenas ini pada dasarnya adalah sebuah peta transisi. Kita ini sedang berusaha beranjak dari sekedar konsep ketahanan pangan menuju tatanan kedaulatan pangan. Beda ya, ketahanan dan kedaulatan. Sangat beda. Ketahanan pangan itu konsep minimalis. Yang penting makanannya tersedia dan harganya bisa dijangkau masyarakat. Nggak peduli dari mana asalnya. Kalau kurang, ya gampang, tinggal impor saja. Tapi kedaulatan pangan itu maknanya jauh lebih dalam. Kedaulatan berarti kita mandiri. Ya, ia berbicara tentang kemandirian untuk memproduksi sendiri, menciptakan keadilan nilai ekonomi bagi para petani yang memproduksinya, dan punya kontrol mandiri atas seluruh infrastruktur serta data yang menggerakkan sistem tersebut. Ini bukan sekedar soal membangun pelabuhan atau logistik jalan tol. Ini adalah sebuah agenda peradaban. Agenda peradaban. Kata-kata yang luar biasa. Dan mengapa semua kerumitan ini penting bagi Anda yang sedang mendengarkan kita saat ini? Karena kenyamanan dan stabilitas harga yang Anda rasakan setiap kali duduk di meja makan, itu bukanlah sebuah keniscayaan. Betul. Ya, adalah hasil akhir dari sebuah ekosistem yang sangat rapuh dan harus dijaga dengan susah payah setiap harinya. Memahami cara kerja sistem yang rumit ini membuat kita bukan lagi sekedar konsumen yang pasif, melainkan warga negara yang kritis. Kita bisa mulai menuntut kebijakan yang nggak cuma sekedar menekan harga demi memanjakan kita yang tinggal di kota, tapi juga menyejahterakan mereka yang setiap hari berkeringat di desa. Karena pada akhirnya, ekosistem yang terus-menerus mengorbankan produsen di hulu nggak akan pernah bertahan lama untuk memberi makan kita di hilir. Cepat atau lambat, sistem itu akan runtuh. Tepat sekali. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran sederhana untuk Anda bawa pulang. Nanti, saat Anda duduk untuk makan malam, luangkan beberapa detik saja untuk menatap isi piring Anda. Pikirkanlah, seberapa jauh makanan ini telah melakukan perjalanan melintasi lautan dan pulau-pulau. Berapa banyak kebijakan negara yang harus diteken agar harganya terjangkau oleh Anda hari ini. Dan yang terpenting, berapa banyak tangan-tangan tak terlihat di ladang terik dan pelabuhan yang dingin yang mungkin hingga detik ini belum menikmati hasil yang adil dari keringat mereka yang telah bekerja dalam diam untuk memastikan Anda tidak kelaparan hari ini. Sesuatu untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.